Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran untuk meluangkan waktu kita belajar bersama tentang plastik dan pengelolaannya, terutama pengelolaan dari sudut pandang B3 atau bahan beracun dan berbahaya dan beracun yang terkandung pada plastik. Dan kita akan belajar bersama dari sudut pandang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencemar organik yang persisten. Sebetulnya ini dalam bahasa Inggris ya, persistent organic pollutants gitu ya. Tapi orang Indonesia itu kreatif sehingga dipas-paskan menjadi bahasa Indonesia juga, pencemar organik yang persisten. Dan untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan minta Pak Edi untuk membuka dalam doa. Iya, mari kita berdoa untuk acara ini. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara pembinaan warga jemaat. Kami bersyukur karena melalui pengetahuan dari rekan-rekan kami boleh berbagi, sekaligus kami boleh diberdayakan di dalam segala keadaan yang dapat pada kami saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Anton yang akan menyampaikan materi yang sangat baik dan berguna bagi kami. Ya Tuhan memberkati dalam segala persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Anton dan juga hikmat Tuhan ada bersama dengan Pak Anton. Berkati kami semua yang mengikutinya, kami boleh menangkapnya dengan baik dan kami boleh gunakan untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan kami menyerahkan juga untuk internet yang kami pakai saat ini, ternyata Tuhan juga memberkati sehingga acara ini boleh berlangsung atas kemurahan daripada Tuhan. Dan kami semua yang bertugas pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Kita melanjutkan diskusi kita tentang lingkungan dan seperti yang sudah kita pelajari bersama, lingkungan hidup itu ada banyak sudut pandang dan salah satu sudut pandangnya adalah dari sisi B3, bahan beracun dan berbahaya atau bahan berbahaya dan beracun yang terkandung pada plastik. Dan kali ini kita belajar dari sisi Konvensi Stockholm ya, dan sejenisnya atau yang biasa disebut dengan BRS. Kita mengingat lagi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita mendapatkan perintah dari Bapa kita, Tuhan Allah, untuk mengambil mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden, serta mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita mengingat perintah Sang Pencipta demikian. Pertanyaan refleksi yang perlu kita pelajari bersama, yang kita ingat. Jadi pada saat kita membeli satu produk, baik itu elektronik, tas, kursi, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, apa yang menjadi dasar kita membeli produk tersebut? Apakah harganya, modelnya, bentuk, ya, warna, atau apanya? Nah, apakah ada di antara kita yang benar-benar membaca atau memperhatikan kandungan bahan kimia produk tersebut? Setelah kita memakai satu produk tersebut, apakah ada yang berpikir tentang limbah dan dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan? Lingkungan yang ada di gunung, di lembah, sungai, laut, udara, dan lain sebagainya. Kenapa itu saya sebutkan? Karena kita bisa saja tidak berada di tempat kita sekarang ya. Pada saat kita membeli, menggunakan, dan membuang, itu pada saat kita di gunung, di lembah, di laut, di udara, dan lain sebagainya. Itu sebagai refleksi kita ya. Nah, ini refleksi dalam bentuk gambar. Karena kita berbicara plastik, ini yang terjadi.
Kan nggak mungkin binatang di laut itu membeli bungkus plastik untuk main-main, memakai masker juga enggak ya. Atau burung udara yang memakan berbagai macam plastik yang ada di tubuhnya yang terbuka ya. Itu terlihat jelas bagaimana plastik mematikan binatang tersebut. Pada saat kita di pantai, siapa sih yang membuang sampah plastik begitu banyak itu? Demikian pula dengan komputer, monitor, dan lain sebagainya, tas yang kita pakai, semuanya itu terbuat dari plastik ya. Nah, ini merupakan refleksi yang perlu kita perhatikan bersama. Konvensi PBB yang secara khusus plastik itu belum ada ya. Nah, untuk sementara ini para pejabat menyampaikan bahwa konvensi PBB yang menangani plastik itu diintegrasikan pada Basel Convention, Rotterdam Convention, demikian pula dengan Stockholm Convention. Atau tiga-tiganya biasa disebut dengan BRS ya. Basel, Rotterdam, Stockholm. Yang pertama, yang Basel itu berbicara mengenai kontrol antar lintas. Kalau ada barang yang dianggap berbahaya, beracun, ya itu yang mengatur Basel. Ditandatangani pada tahun 89 dan diimplementasikan pada tahun 92. Indonesia menyetujui untuk memperlakukan sejak tahun 93. Kalau Rotterdam Convention lumayan lama ini. Ditandatangani 98, 2004, efektifnya Indonesia 9 tahun kemudian. Stockholm juga hampir mirip, ditandatangani bersama oleh para delegasi tahun 2001, kemudian efektif tahun 2004, tetapi pemerintah Indonesia menyetujui 8 tahun kemudian. Pemerintah setuju setelah digodok melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2009. Apa yang dimaksud dengan POPs dengan B3? Yang dimaksud dengan POPs secara umum saja ya. POPs merupakan persistent organic pollutants atau pencemar organik yang persisten, bersifat menetap selama bertahun-tahun. Jadi bahan kimia itu menetap di satu tubuh manusia atau tumbuh-tumbuhan atau tubuh binatang, ya terutama di lemaknya gitu. Tapi ada juga yang di protein ya. Dan berada di lingkungan melalui proses alami, apakah di tanah, air, atau udara. Dan ini terakumulasi. Ya, biasanya pada lemak ya. Jaringan hidup manusia dan binatang, dan pada kasus tertentu juga pada rantai makanan. Dan ini sangat beracun bagi manusia dan lingkungan. Kita mengenal plastik, tidak perlu diterangkan ya, aneka ragam, kita tidak bisa meninggalkan pemakaian plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena murah, bentuknya warna-warni, dan tidak hanya manusia yang tertarik, binatang juga tertarik. Sehingga karena warna-warninya itu seringkali dianggap makanan, padahal bukan. Nah ini bisa di alat-alat yang kita pakai, termasuk yang Bapak Ibu pakai di telinga, dipakai di HP kita, komputer kita, televisi, mobil, sepeda motor, tempat makanan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kalau mau disebutkan satu persatu. Jadi tidak perlu terlalu detail untuk menyampaikan di sini.
produk-produk yang mengandung plastik seperti yang sudah kita lihat tadi dalam bentuk gambar, jadi ada di otomotif, elektronik, atau bagian elektronik, kabel gitu ya. Kemudian bungkus makanan, mainan, karpet, kain pelapis, insulator, tas plastik, bata plastik, dan lain sebagainya. Di samping ada plastik yang bentuknya gede-gede yang terlihat oleh tangan gitu ya, ada juga partikel plastik. Nah, ini yang seringkali tidak terlihat oleh mata yang sering tidak memperhatikan, karena biasa dianggap itu bagian dari hal yang alami ya, misalnya kerikil kecil ya, pasir dan lain sebagainya. Karena ukurannya yang kurang dari 5 mm atau 4,75 mm diagramnya. Terkait dari dampaknya, ini bisa terhirup atau terkonsumsi. Makanya ada gambar kartun pada saat orang membeli ikan di pasar, ada yang menggambarkan, boleh saya minta plastik pembungkus? Oh, ada di dalam ikan itu. Ya. Jadi itu sarkasme ya. Jadi sebetulnya plastik ada di dalam ikan itu. Ngapain kamu minta plastik lagi? Gitu. Jadi bisa secara oral ya, melalui air yang kita konsumsi, produk laut ya, rantai makanan, atau melalui kulit karena penggunaan kosmetik. Nah ini sementara masih perdebatan, tetapi kalau Bapak Ibu memakai sabun yang memakai scrub, ya, sabun muka terutama, atau di tubuh yang ada scrubbing-nya itu kan partikel plastik sebetulnya, itu sulit terurai. Ada pabrik yang merasa bangga bisa menghancurkan plastik kalau digunakan. Sekarang kan plastik-plastik banyak yang gitu ya. Nah itu hancurnya itu berbentuk apa? Apakah berbentuk mikroplastik ataukah bentuknya memang degradable yang hancur ke lingkungan? Nah ini yang perlu kita pelajari lebih lanjut ya, yang harus kita sadari. Tetapi kalau kita menggunakan plastik terlalu cepat hancur juga nanti susah. Bapak Ibu kalau menyimpan beras misalnya gitu ya, kalau plastiknya hanya bertahan 2 bulan, padahal berasnya mau disimpan setahun gitu kan, nanti malah bingung mana yang plastik, mana yang beras, jadi satu. Nah ini yang bisa kita lihat lah ya, plastik dalam bentuk yang kita lihat, botol plastik, pakaian, ya, plastik-plastik partikel yang digunakan di industri, penggunaan dalam kosmetik, dan lain sebagainya, yang kemudian hancur, nanti jadi kecil-kecil gitu ya, yang tidak terlihat. Kalau saya perlihatkan ini, Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kenal atau enggak ya, dengan PBDE. Ini aditif penghambat nyala api. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau HP, atau di dinding kita tempelkan wallpaper gitu ya, tentunya mengandung bahan ini. Tetapi oleh konvensi Stockholm, ini sebaiknya dikurangi. Kalau dulunya berapa persen, ini 0, berapa persen, 0,00%. Nah ini letak dari PBDE ini ya, polybromodivinyl ethers tadi itu ya. Jadi di berbagai macam peralatan yang ada di sekitar kita. Kita seringkali tidak sadar, dan ini bisa teremisi pada saat kita memakai peralatan tersebut, kita gosok-gosok atau terkena matahari, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita tidak sadar, makanya kita harus hati-hati ya.
karpet kita. Kalau kita tidak menggunakan penghambat nyala, kita ini juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena fungsi dari penghambat nyala itu pada saat kebakaran, kita memiliki kesempatan untuk membuang alat yang terbakar tersebut atau lari. Bisa dibayangkan kalau terbakar ya terbakar gitu ya, kita terbakar bersama dengan alat-alat tersebut. Karena ada penghambat nyala, maka kita diberi kesempatan untuk lari gitu ya, untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah ini kalau kita perhatikan ada beberapa sungai, ini menurut penyelidikan para ahli ya, beberapa teman ada yang melakukan kegiatan di tingkat doktoral misalnya gitu, seperti yang di Indonesia ini, Muhammad Ilyas dan Pak Agus itu. Dua orang ini melakukan istilahnya apa ya, riset gitu ya. Hasil dari sedimentasi dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Ini Pak konsultan UNDP melakukan kegiatan riset ini. Nah ternyata Indonesia lumayan besar, nomor 2 dari Jepang. Jepang ini karena banyak menggunakan PBDE dan ini teremisi di sungai. Jepang nomor 1, angkanya konsentrasinya besar, dan dua-duanya diriset di Jepang. Ya. Pada saat itu Indonesia belum memiliki laboratoriumnya, belum bisa mendeteksi ini. Ya. Nah, sekarang sudah bisa karena kita mendorong laboratorium Kementerian Perindustrian maupun KLHK untuk menggunakan peralatan ini. Dan dibandingkan negara-negara lain, ya itu sebabnya kita perlu memperhatikan emisi PBDE ini. Ada yang tahu bahan ini? Bapak Ibu mungkin sering menggunakan, tapi nggak sadar ini apa gitu. PFOS, ya, perfluorooktan sulfat acid atau perfluorooctanic acid, PFOA, PTFE, susah sekali ya kita ngomong ya. Kalau Bapak Ibu gunakan teflon mungkin lebih gampang gitu ya. Ada yang gunakan ya? Ya termasuk saya. Maksudnya istri saya yang gunakan. Nah peralatan ini kita gunakan pada anti-stick. Sebetulnya kalau kita curiga kenapa kok bisa anti-stick itu adalah plastik ya. Termoplastik yang kita buat lapisannya itu memang sangat bagus sih. Kita menggoreng itu tidak lengket ya. Sehingga ya cepat matang, kita gunakan dengan mudah gitu ya. Padahal kalau panasnya melebihi suhu tertentu bisa terekspos, ya kita makan PFOS inilah. Kayak PBDE, kemudian dioksin, furan, dan lain sebagainya. Malah ada kelompok yang tidak menyukai Perdana Menteri di mana waktu itu ya, Ukraina atau Armenia atau di mana, memberikan 1 tetes ke minuman Perdana Menteri tersebut, sehingga Perdana Menteri tersebut tiba-tiba menjadi lebih tua, lebih cepat dari yang seharusnya. Ini contoh-contoh bahaya tadi ya. Diharapkan Bapak Ibu tidak terlarut dalam mimpi ya, karena ada beberapa teman yang tidak suka dengan cerita-cerita yang mengerikan ini, tapi ya inilah fakta yang harus kita hadapi. Nah ini produksi plastik secara global, kebanyakan itu dipakai pada packaging ya, pada pembungkus makanan, pada konstruksi, tekstil, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa perhatikan urutannya gitu ya, yang bisa kita lihat di layar ini, nanti bisa kita lihat atau kita pelajari lebih lanjut dengan bahan yang nanti akan saya share.
limbah plastik per orang ya pada tahun 2010 dalam kilogram per kapita per orang per hari ya di seluruh Indonesia. Sebetulnya kalau dilihat dari gambar ini, Indonesia tidak banyak ya dibanding Amerika yang lumayan banyak itu. Karena warnanya lebih gelap kan. Betul ya? Warnanya sama ya. Layar saya dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita lumayan sedikit. Tapi kita dituduh lebih banyak daripada yang lain. Nah ini limbah plastiknya berdasarkan kegiatan manusia sesudahnya diapain? Apakah didaur ulang, dibakar, atau dibuang begitu saja? Karena banyak bungkusnya pakai daun, Pak Anton. Ya, Indonesia Bu, pakai daun, lebih safe kalau gitu. Ya, nah, baik mungkin begitu sih. Supaya dibuang aja, jangan dibakar ya. Iya. Ya ini kalau lihat penelitian di 20 sungai yang lumayan besar itu ya, seluruh dunia pada tahun 2015. Indonesia disebut-sebut. Cina udah pasti ya, bisa kita perhatikan di situ ada Sungai Berantas, kemudian Sungai Bengawan Solo, Serayu, Progo. Tapi anehnya Citarum nggak ada ya. Ini yang mengelarikan limbah plastik. Lumayan besar ya. Ya kita nggak bangga, karena namanya juga limbah. Kalau sungai terbersih gitu ya mungkin kita bisa bangga. Nah ini kalau kita pelajari mengenai 7 kode plastik daur ulang. Bapak Ibu sering perhatikan nggak? Kalau kita beli botol atau apalah gitu ya, nanti dibalik biasanya di bawahnya ada tulisan gitu ya. Misalnya botol plastik ini ya, nah di bawahnya, belakangnya ini ada kodenya. Ini biasanya. Kalau nggak ada berarti dia nggak menyebutkan ya. Misalnya kode yang nomor 1 itu PT atau PET. Nah, simbol kode angka 1 ini berarti bahwa plastik terbuat dari polietilen, terephthalate. Nah, biasanya banyak digunakan pada kemasan makanan dan minuman. Seperti botol minuman, botol soda, ya sama aja ya. Botol minyak, botol saus, botol selai, kotak obat, sisir gitu ya. Nah, jenis plastik ini sebetulnya untuk sekali pakai tidak disarankan untuk berulang kali, apalagi mengisinya dengan air hangat atau air panas ya. Karena lapisan polimernya karsigonik, sehingga bisa larut dan menyebabkan kanker. Itu menurut para ahli ya. Nah sebaiknya sih ya tidak dipakai terus-menerus gitu. Kemudian nomor 2, HDPE atau PEHD. Nah ini biasanya dipakai untuk galon air minum ya, botol susu, botol sabun, botol deterjen, botol sampo, dan plastik tebal lainnya gitulah. Nah jenis plastik ini yang cukup aman digunakan untuk beberapa kali, karena paling sering digunakan untuk daur ulang dengan nilai ekonomi yang ya prosesnya sederhana lah, mudah dihancurkan gitu ya. Nah, walaupun sering digunakan, ya sebaiknya cucinya yang baik gitu ya. Ya kebersihannya dijaga gitu lah. Yang ketiga, ini Bapak Ibu sudah kenal ya, PVC atau V kodenya. Nah, simbol ini biasanya sebagai pipa air, ya, ubin, kabel listrik,
mainan anak, hewan peliharaan. Nah, barang-barang yang terbuat dari ini plastik beracun, ya sebaiknya tidak dimakan ya. Karena mengandung berbagai macam bahan kimia yang dapat larut. Yang keempat itu LDPE atau PELD. Nah, ini kode yang bersifat elastik, daya tahan lama sehingga dapat dipakai berulang kali. Nah, ini biasanya digunakan untuk kantong plastik sampah, tas belanja, ya bungkus makanan tapi yang luar ya. Nah, itu kalau sudah digunakan ya sebaiknya tidak ditimbun, tetapi dipakai sebagai bahan untuk daur ulang. Kalau nomor 5, kode PP ini tempat makanan, botol sirup, ya. Ini baik digunakan pada yang memiliki suhu agak panas gitu ya. Nah, walaupun demikian, kita kurangi penggunaannya karena sulit untuk daur ulang. Kalau disampaikan sulit di sini, karena Indonesia, khususnya para pendaur ulang, itu belum memiliki alatnya untuk melakukan daur ulang ini. Yang keenam, PS atau polistiren. Nah, ini terdapat pada tempat makanan, minuman. Kalau Bapak Ibu kenal dengan styrofoam itu ya. Atau tempat telur, sendok garpu, plastik ya, foam packaging, ataupun bahan bangunan. Nah, ini dapat menyebabkan kanker kalau salah menggunakan ya. Kode yang terakhir, nomor 7, itu O ya, other atau O. Nah, ini banyak digunakan pada berbagai plastik-plastik untuk botol minum bayi misalnya, botol minum olahraga, iPod, compact disc. Jadi sebaiknya juga dibaca ini, apakah cocok untuk kesehatan kita atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan tadi, ada dua mekanisme ya. Yang satu linear, dari bahan mentah dipakai produksi, digunakan, dan jadi sampah. Yang satunya lagi disarankan untuk dilakukan atau dipakai untuk bahan daur ulang. Jadi dari desainnya, diproduksi, penggunaannya atau dipelihara, kemudian didaur ulang sebagai bahan mentah lagi, dan lain sebagainya. Jadi diupayakan terjadi zero waste, tidak ada sampah di situ. Nah, ini saya ingin cerita tentang 3 botol minuman. 3 botol minuman ini mengandung air yang bisa diminum atau dinikmati oleh seseorang, kemudian dibuang. Nah, dibuang di tempat sampah, ataupun dibuang aja gitu ya, di lingkungan. Yang terakhir di daur ulang. Nah, ini banyak yang tidak sadar ya, bahwa botol plastik ini sebetulnya perlu 450 tahun untuk dapat dihancurkan oleh alam. Statistik yang seringkali kita tidak sadari, bahwa di dunia ini, setiap menit itu 1 juta
botol plastik yang diproduksi. Kurang lebih 50% botol didaur ulang, 7% saja menjadi botol plastik. Nah, ini merupakan sampah yang dominan di laut. Mungkin karena banyak yang suka pergi laut, habis minum ya dibuang gitu aja. Atau ditinggal di pantai sehingga dibawa arus ya. Pada tahun 2016, ada 480 miliar botol yang dijual. 110 miliar dibuat oleh Coca-Cola. Di sini nggak ada yang kerja di Coca-Cola ya. Mohon maaf kalau tersinggung. Saya sebutkan di sini. Karena statistiknya memang Coca-Cola. Coca-Cola ini kemudian diancam atau diminta oleh pemerintah India untuk dapat beroperasi di India, mereka harus membuat semacam depo-depo gitu. Nah, ini kemudian minta tolong UNDP membuatkan depo, super depo gitulah, untuk melakukan daur ulang ini. Indonesia belum, masih bisa berproduksi tanpa harus membuatkan mini depo ataupun super depo ini. Nah, kegiatan daur ulang ini sebetulnya mendorong supaya para produsen ini sadar diri bahwa produksi atau produk mereka itu sebetulnya memberikan dampak kepada lingkungan. Karena ada 8 juta ton plastik yang dibuang setiap tahun. Lebih dari 3.300 potong mikroplastik yang biasanya terdapat di kolam renang gitu ya. Dan perlu ribuan tahun untuk kembali ke alam. Nah, kalau mikroplastik ini terdapat di laut atau di air, ini bisa dimakan ikan. Dan selanjutnya ikan dimakan manusia. Jadi kita betulnya lama-lama jadi Robocop ya. Kita makan plastik. Ini replikasi kisah yang dapat terjadi pada produk yang lain gitu ya. Ceritanya sama, tidak hanya pada botol plastik tadi. Pada telepon genggam kita atau HP kita, tablet, komputer, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini apakah ada tanggapan atau komentar gitu ya? Silakan saja Bapak Ibu. Sementara belum ya? Atau mau ditulis di chat box, silahkan ya. Bapak Ibu komentar saja di chat ya. Pak Anton boleh tanya Pak Anton? Oh iya Pak, ya silakan. Tadi ada beberapa, kalau plastik itu tentang teflon yang pertama ya. Itu kan kalau dalam suhu tertentu itu bisa jadi berbahaya. Maksudnya suhu berapa ya Pak? Biasanya di atas 100 Pak ya. Di atas 100 ya? 100 derajat Celcius. Kan ada ibu yang memanasi terlalu panas. Betulnya kan panas dikit, makanan itu bisa dipanasi saja. Misalnya telur gitu kan nggak perlu kenceng-kenceng apinya. Lama-lama kan terbongkar. Maksudnya pelapisnya. Pada saat kita mencuci, nggak sengaja kita pakai scrub ya, yang super keras itu, maksudnya mau bersih, tapi betulnya malah merusak. Betulnya ada ketentuan-ketentuan itu yang bisa diperhatikan. Tapi lama-lama juga kita makan sih. Teflon tadi itu. Makanya terus disarankan supaya produsen mencari bahan lain yang lebih ramah gitulah. Yang kedua dan terakhir Pak. Tadi ada kode daur ulang itu ya. Ya, kode daur ulang ini barusan dilihat untuk yang galon merek, saya sebut merek Aqua gitu ya. Itu kok kodenya 7 itu ya. Order berarti ya. Iya, yang di kode daur ulangnya terus angkanya 7, betul itu ya. Ya, tergantung, berarti pabriknya memang pengakuannya sebagai salah satu dari HDPE, PEHD yang susah diproses untuk daur ulang itu ya. Itu memang artinya kalau memang kode 7 itu oke, dia susah didaur ulang, tapi untuk direfill terus itu berbahaya nggak itu Pak? Nah itu kalau
kata-kata berbahaya atau tidak itu kan tergantung penggunaannya, Pak. Maksudnya kalau tidak ada cacat di situ ya tidak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya bifenol yang terkandung di dalamnya terkelupas, ya bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Ya, maksudnya kalau trifenol itu kan kita nggak paham itu loh Pak maksudnya. Kan kita tahunya kita ya, sebetulnya racun-racun ini akumulasi sih Pak. Ya akumulasi dalam arti kalau kandungan yang ada dalam tubuh kita, seperti misalnya dengan coli itu ya, atau E. coli itu ya, dalam perut. Nah kalau jumlahnya itu pada jumlah tertentu, misalnya 99.000 kalau nggak salah ya. Kalau di atas itu baru kita sakit. Kalau kurang dari itu nggak apa-apa. Itu misalnya ya. Nah, termasuk juga dengan POPs ini. POPs ini kalau wajar dalam tingkat tertentu. Nah, tingkat tertentu itu kan tergantung kemampuan seseorang untuk mengadaptasi, Pak ya. Seperti halnya merkuri ya. Ya kalau ambang batasnya udah terlewati langsung orang itu kolaps atau terkena sarafnya. Ya, saya malah menakut-nakuti ya. Tapi Anton, ya itu boleh nyumbang ide nggak? Iya silakan. Kan kalau plastik kayak botol aqua itu memang jadi bahaya kalau terekspos panas. Misalnya kita naruh mobil kena sinar matahari gitu kan. Biasanya tuh aturannya yang mudah untuk kita pahami kan misalnya setelah dipakai 2 kali ya jangan dipakai lagi gitu. Itu sesuatu yang kita bisa paham gitu. Tapi kalau kita pakai istilah Latinnya gitu kita malah nggak mudah. Maksudnya aplikasinya tuh sulit gitu. Iya betul. Ya pada saat kita gunakan makanya banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Cuma seringkali kan kita nggak memperhatikan. Saya sendiri kalau beli aqua, kalau tokonya itu menghadap ke barat, ya ini saya ya, dan istri saya gitu. Saya perhatikan, kalau tokonya itu menghadap ke barat, dan minuman aqua itu ditaruh di luar, biasanya rasanya memang tidak enak. Artinya kan, bahan kimianya udah masuk ke dalam botol itu. Botol itu masuk ke dalam air gitu loh. Ya itu mungkin hal-hal yang kita perhatikan sih. Ada syarat-syarat yang memang harus kita penuhi. Seperti halnya kita menggunakan komputer, laptop, ada bahan-bahan kimia yang secara tidak sengaja terekspos. Melalui pemakaian ini aja sebetulnya sudah mengekspos, teremisi keluar. Tapi ya gimana lagi? Semuanya terakumulasi gitu. Ya bisa terjadi 10 tahun, 15 tahun berikutnya baru terasa gitu. Atau 20 tahun atau 30 tahun tergantung dari kemampuan orang itu beradaptasi. Memang sulit sih ya. Tetapi semakin kita aware dan tidak menggunakan bahan atau peralatan tersebut, berarti kita menyumbang untuk tidak mendukung peralatan yang mengandung bahan kimia berbahaya tadi. Pak Anton mau tanya. Iya, Bu. Kalau plastik yang untuk makanan tuh biasanya kan yang warnanya buram. Kalau yang bening itu enggak boleh buat makanan ya? Terbalik itu kayaknya Bu ya. Loh. Kalau bening malah baik ya? Loh enggak, itu kalau bungkus-bungkus makanan tuh kalau kita beli kan yang warnanya agak buram. Ya untuk anti panas itu loh, plastik anti panas. Kan buram ya. Maksud saya buram ya gimana ya? Ada yang penting ada kodenya itulah yang kita butek Pak, butek, enggak bening, butek. Misalnya plastik resek ya. Kalau hitam itu baunya enggak enak. Kantong Pak, kantong. Ya kantong. Iya, kantong plastik. Lebih baik ya. Kiloan itu loh Pak untuk pembungkus makanan biasanya kan itu ada 1 kilo, 2 kilo. Itu biasanya ada yang bening dan ada yang susu. Nah, selama ini kita tahu yang ada buram itu. Tahan panas. Kayak gini nih. Yang tahan panas yang butek. Kalau ini kan nggak baik, betul ya kan? Iya. Makin bening itu sulit-sulit ya buatnya.
Ini Ya, yang buat bumbu makanan tuh, Pak. Yang anti panas tuh HDPE, Pak. HDPE. Ya, Yang ya. ada ukuran 1,5 kg seperempat tuh, Pak. Ya, berarti kalau ya digunakan berulang kali dan wadah gitu ya, kayak apa istilahnya, ada merek yang terkenal itu. Ibu-ibu sering beli itu ya. Mereknya tomat, Pak, biasanya, Pak. Ya kayak gitu itulah. Kalau menurut saya sih ya, yang bening itu lebih baik gitu ya. Nah, iya, bening tomat itu. Ya, ya. Saya pakai itu. Pewarna itu kan beda ya. Ya asal Ini tidak loh, Pak panas Anton. saja. Pak Anton ini loh, Pak Anton ini kan butek. Nah, itu Nggak bisa lihat, panas, Bu. itu tahan panas tuh, Pak Anton. Kita Iya, iya. panasin. Ya, Ukurannya ada yang gede, yang kecil. ya. Mau tanya nih, kalau ini apa pembuatan bahan-bahan seperti peralatan yang kita pakai selama ini kan seharusnya ada badan yang mungkin bisa menangani untuk mensensor pemakaian apa ini ya, apa kandungan yang mungkin berbahaya gitu, ada nggak? Maksudnya dijatahin segini berapa persen yang harus terkandung di dalam bahan ini bahan itu gitu, ada nggak? Soalnya kalau orang awam kan kita nggak mungkin satu-satu baca untuk kandungan apa yang mau kita konsumsi gitu. Kalau orang Betulnya mungkin- ada, Bu. Jadi ya, kalau Kementerian Perindustrian, misalnya Yamaha impor, dia harus melalui proses ngetes ketahanan, berbahaya atau tidak. Semuanya harus melalui impor itu. Nah, sepanjang customs atau bea cukai itu tidak memiliki kekuatan hukum, kan mereka juga sulit itu. Nah, selama ini Kementerian Perindustrian juga pada posisi yang serba sulit. Tapi sepanjang itu ada SNI-nya, membuat SNI juga tidak mudah. Karena masing-masing produk harus dibuatkan SNI gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ada hal-hal yang tidak wajar, memberikan dampak yang negatif, kita berhak melakukan pelaporan. Misalnya ke YLKI atau Kemenperin atau KLHK gitu. Yaitu yang jalur-jalur yang bisa kita tempuh. Termasuk saya, kalau misalnya ada cerita apa ya, saya akan expose gitu ya. Tapi ya harus bisa dibuktikan. Soalnya untuk apa penjualan barang-barang produk seperti ini kan mungkin nggak selalu masuk ke daftar, kalau saya bilang SNI atau apa ya kan, ada yang misalkan yang bikinnya dari apa rumah-rumah gitu ya, homemade gitu ya, itu kan mungkin ada nggak yang mungkin nggak terdaftar gitu kan, kadang-kadang bisa bahaya sendiri ya kayak gitu ya, ada kandungan yang mungkin dia pakai dia tapi nggak tahu gitu. Apa ada pemerintahan yang maksudnya mengelola daftar-daftar harus merek ini harus layak daftar atau gimana ya gitu, ada kan? Kalau semuanya sih harus terdaftar ya. Ya, soalnya kalau industrinya sendiri, kemudian bahannya berbahaya atau tidak, kalau ya, bahaya atau tidak, ini terkait dengan makanan, tentunya dengan BPOM gitu ya. BPOM nanti yang akan melakukan koordinasi untuk menyisir bahan apa yang berbahaya itu. Demikian juga dengan KLHK. Dan POM ada pemeriksaannya, dia untuk masuk terdaftar itu diuji, termasuk kemasan. Dan itu beda antara kosmetik, makanan itu mereka bedakan. iya. Iya, betul. Saya sih tahu, cuman di Indonesia ini kan yang daftar, yang buat makanan, yang buat produk seperti ini tuh nggak semua masuk terdaftar gitu loh. Apa nggak seperti di luar negeri itu ada larangan untuk penjualan yang bebas gitu. Di luar negeri pun juga tetap ada malingnya, maksudnya ada mafia, ada yang melanggar itu pasti ada. Tapi di Indonesia memang banyak, dan itu diakui Badan POM sih. Tapi orang juga masih berusaha untuk ini ya apa? Ngasih uang gitu. Ya. Untuk memudahkan gitu ya, melicinkan mereka dapat approval gitu. Tapi semakin lama semakin ketat. Boleh dibakar. Iya, iya betul. Pak Anton, Iya, Pak Anton. Iya, Bu. Kalau nyimpan daging-daging diplastikin, dibeku itu bahaya nggak?
di kulkas, di freezer. Kalau Boleh selama nggak? ini sih dingin, pendinginan malah nggak apa-apa ya. Iya, ya. Nggak Tetap apa-apa saja ya. gitu. Ya, Terus tapi kalau lagi, sudah kalau sabun sebaiknya jangan yang pakai scrub ya. ya kalau scrub itu yang mengandung mikroplastik sih. Karena untuk butir-butiran kecil-kecil itu ya, Ya. ya susah dicerna oleh alam ya. Ya, sementara kita teruskan ya. Itu bahayanya untuk kesehatan atau untuk alam, Pak? Ya, Yang kesehatan dan alam. Karena dari alam kita menggunakan kan. Lama-lama kan kita Lebih baik jangan pakai ya. Ya. Bisa terhirup secara langsung maupun tidak langsung. Halo, Thank you. Anton, Ya, dengar nggak ya? Suara Siapa ini? telepon nggak? Indra, Pak. oh Pak Indra, ya silakan Pak. Ya, ini yang disebut tadi mungkin ini yang butek, ini yang bening tuh ini. Ini biasanya HDPE ya, Pak. Kalau ini biasanya PE ya. Kantong plastiknya itu. Saya nggak lihat Pak ya. Puter. Dipegang satu-satu Pak Indra, dilembarkan kayak Om Arut, Cik Ruth tuh. Nah, tadi aku udah Jangan digabung. Lihat Ini. Nah, ini yang dipegang Pak Hendra, ini yang butek ini. Yang satu lagi tadi Yang bening. ini yang bening. Dilembarin. Yang bening. Nah, yang bawah ini bening nih. Ya. Terus yang butek juga pegang sendiri, jangan digabung. Kanan kiri, pegangnya kanan kiri. Nah, Plastik ngono. yang ini anti Kalau plastik. ini Gabung yang jadi nggak panas. tahu. Kalau yang ini hampir nih nggak sama ya kayaknya itu ya. Ya ini biasanya HDPE Pak, gitu. Tertulisnya Iya. Itu yang aku tanya itu, Pak Anton. Iya, ya. yang ini PE. Yang bening apa yang Geser, butek? Pak Anton digeser, lihat fotonya Pak Iya. Hendra. Sudah terlihat, sudah. Ya, yang satu kan bening, yang satu kan butek. Yang Iya. butek ini bertahan panas. Kalau kita beli bakso, dikasihnya ini nih. Tapi kan panas-panas taruh sini, ini bahaya enggak? Ya sebetulnya Masa sih kita pergi bahaya. Pak? Nah, Iya, kita kamu bawa sering bawa- cuci. Iya, Kalau baik, bawa jadi makanan. wadah sendiri ya. Kita pergi sendiri bawa rantang, taruh sini. Iya, gitu. betul. Itu lebih baik sih. Lagi pula itu sampahnya juga seperti cerita botol tadi kan. Paling dibuang tempat sampah. Nah, itu alamnya yang susah mencerna. Hanya 7% tadi yang dikelola jadi bahan daur ulang kan. Oke, kita lanjut ya. Pak Anton, sorry Pak Iya, Anton, Pak. satu lagi Pak. Mau Iya. nanya Pak. Pak Anton itu kalau untuk teflon tadi kan kalau kena panas dan lama-lama luka lalu berbahaya. Iya, Pak. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan dengan wajah zaman dulu yang konvensional itu lebih baik itu berarti begitu ya? Ya, asal tidak mengandung karat, Pak ya. Ya, kalau wajahnya jadi bersih, maksud ya saya bagus juga. tadi kan teflon itu keistimewaannya karena tidak lengket. Betul. Tapi kalau sekarang kita pakai yang model zaman dulu, yang namanya Ya, lebih Wojo, baik. Ya, itu kan kayaknya kelemahannya lengket. ya. Tetapi lebih aman mungkin begitu ya Pak? Iya, itu menurut para ahli gitu, Pak. Oke. Terus itu ada yang penggantinya bagi saat ini keramik ya Pak, katanya begitu. Iya, Ya. Aku Ya. sekarang pakai keramik. iya, Keramik ya, memang harganya Iya, mahal iya. sih. iya. Lalu Iya, yang mahal. kedua ini Tapi Pak, kan sehat. mengenai air minum. Ya. Air minum itu Lebih kalau bagus kita keramik ya, aku tak beli keramik aja deh. kalau botol gelas berarti lebih aman ya Pak? Ya, lebih aman itu, Pak. Jadi Karena maksudnya hancurnya memang- kan cepet ya. Langsung ke... Oh bukan. Maksudnya kita yang selama ini kan pakai aqua segala itu kan plastik. Ya, Sekarang kita mau pakai yang permanen. Kalau kita punya botol, tapi terbuat dari gelas berarti yang dipakai berulang kali kan lebih aman. ya betul, Pak. Walaupun panas gitu loh Pak. Iya, Itu Pak ya. iya, Pak. Ya baik Pak, Pak Anton terima kasih Pak. Anton, Oke. tapi kalau kita mau sampai perhatian gitu banget susah Pak Anton. Pengirimannya itu jalan aja kena hari kok. Biasanya kan Jalan di aqua itu, Pak. Di apa tangki truk itu ya. Mau disemprot dari situ. Ya itu memang ada resiko-resiko yang tadi itu, Bu, yang jutaan liter air
yang kenapa harus melalui botol? Karena kita sendiri yang mencemari sungai kan. Ya maksudnya kita itu kan, kita secara tidak langsung melihat orang-orang yang mencemari sungai itu kan. Ya itu jadi kompleks kan ceritanya. Tapi ini kita paling enggak punya pengetahuan lah bersama gitu ya. Nah ini selanjutnya produk botol yang bisa kita proses menjadi polyester gitu ya. Adidas misalnya, atau juga H&M itu punya teknologi, walaupun tidak ditempatkan di Indonesia ya, tetapi mereka bersedia menerima limbah tekstil kita. Dan mereka akan olah lagi menjadi tekstil baru. Itu kalau nggak salah di Jerman. Jadi dari sini kemudian dikirimkan ke Jerman, diolah lagi. Teknologinya lumayan berat lah ya. Makanya Indonesia belum ada. Pokoknya dibuang aja, jangan. Mau tanya lagi Pak Anton. Iya Bu. Kalau masak lebih baik pakai stainless apa pakai Corningware? Ya yang mana Bu ya? Yang Corningware? Corningware ini kayak gelas ya? Keramik itu loh. Oh keramik. Dua-duanya aman sih ya. Selama tidak mengandung bahan sticky tadi itu Bu. Anti stick tadi. Teflon misalnya. Kan ada panci stainless, ada aluminium. Mana yang lebih baik gitu? Dua-duanya baik. Thomas Gunawan ya. Oh gitu. Sepanjang tidak dilapisi tadi loh Bu. Termoplastik tadi lah. Kalau tidak ada. Kalau stainless itu kan bukan teflon kan? Bukan. Ya makanya diperhatikan apakah mengandung teflon atau tidak misalnya gitu ya. Termoplastik tadi. Oke. Ini sebetulnya ada filmnya, tapi Bapak Ibu nanti buka sendirilah ya. Nggak perlu dibuka di sini. Nah ini seperti yang Bapak Ibu duga tadi itu kan ada banyak tantangan. Tantangannya apa sih? Tantangan secara institusi ya. Kapasitasnya, ya, kerangka kebijakannya, sumber daya manusianya yang mengerjakan itu ya. Teknologi produksi yang ramah lingkungan terbatas, teknologi daur ulang terbatas, tempat sampah ya terbatas. Nah ini Surabaya ini seringkali dipakai sebagai patokan ya, karena Ibu Risma itu kan mendorong-dorong supaya zero waste. Jadi sampah-sampah yang ada di Surabaya itu kan sama seperti kasus Jakarta. Kalau Jakarta kan memakai Bekasi, Bandar Kepang itu sebagai tempat sampah. Nah mereka sama, tapi anggarannya terbatas. Mereka nggak mau buang, dan mereka pengennya memakai sampah-sampah itu sebagai bahan untuk daur ulang. Demikian juga kalau yang organik, itu dipakai sebagai pupuk tanaman perkotaan. Ya selama ini gitu. Sehingga mereka menjadi contoh model perkembangan kota yang dibarengi dengan ide sampah nol atau zero waste tadi itu ya. Nah, kapasitas laboratorium kita juga terbatas. Kita nyebut beberapa nama kimia itu, belum tentu semua laboratorium itu memiliki kemampuan untuk mengetes, untuk memahami bahwa produk ini mengandung bahan ini gitu. Pada awalnya gitu, tapi sekarang udah lumayan lebih baik ya. Meskipun hanya beberapa laboratorium saja gitu. Tapi lama-lama diharapkan lebih baik. Tapi kita seringkali tertinggal dibandingkan negara-negara maju, karena negara-negara maju itu kan yang melakukan pemblokiran beberapa produk yang kalau kita ekspor ke Eropa misalnya, mereka bisa mengetes ini berapa persen kandungannya, PPDE tadi misalnya, atau PFOS tadi. Kalau mereka melihat bahwa kandungan ini melebihi dari persentase yang mereka tetapkan, ya mereka akan menolak. Nah, dulunya Indonesia itu kesulitan. Nah, kesulitannya apa? Karena kita nggak punya laboratorium yang memenuhi standar itu. Jadi dipikir dengan berapa persen itu bisa mengelabui, nggak bisa lihat. Karena kalau komputer ya terlihat komputer bagi kita gitu. Tapi
ngetes laboratorium kan nggak gitu. Mereka bisa melihat pada kondisi tertentu kandungannya berapa persen. Gitu. Demikian pula kita memiliki keterbatasan dalam hal riset, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi secara terus-menerus ya. Bukan hanya sekali riset, diawasi sekali, dilaporkan sekali, dievaluasi, bukan gitu. Tetapi kita harus melakukan riset setiap waktu terus-menerus secara periode yang bisa dipantau oleh pusat, oleh yayasan konsumen misalnya gitu. Nah ini yang seringkali terbatas kemampuan kita. Dan publik juga memiliki kesadaran yang sangat lemah di dalam melakukan kontrol ya. Karena ya merasa kalau barangnya sudah warnanya bagus, bentuknya sesuai ya sudah gitu aja. Apalagi murah gitu ya. Yang penting murah. Nah itu susah. Tidak melihat kualitas ya. Nah, dampak dari keterbatasan ini, produk plastik tidak ada standar yang jelas seperti yang tadi Bu Yuli sampaikan ya. Demikian juga Indonesia memproduksi produk plastik yang memiliki kandungan B3 yang berlebihan, terpapar penyakit dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dijadikan tempat buangan karena mengizinkan mengimpor dan mendistribusi produk ke negara lain yang sebetulnya sudah dilarang. Kita masih mau menerima. Misalnya kita terima HP yang kandungan PBD-nya besar misalnya gitu. Kenapa kita mau terima? Karena nggak mau. Dan seringkali kan kita dibohongi gampang aja kan. Pada saat kami ya UNDP, Kemenperin, KLHK mengundang beberapa produsen untuk hadir ke dalam pertemuan, mereka bilang, oh kami tidak menggunakan. Gitu. Tapi setelah dites sampai pusing, ternyata ada, baru mereka mengakui. Ya kalau kita hanya ngomong, ya mereka bilang nggak ada. Ya terpaksa kan yang melakukan riset itu harus yang melakukan kebijakan itu. Nah kita memiliki keterbatasan itu ya. Nah upaya misalnya untuk mengurangi penggunaan PBD ini, upaya ini sebetulnya untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan kepada sistem saraf, tiroid, reproduksi, kanker, ya, ginjal, hati, maupun memori. Ini secara cepat saja. Dan upaya yang dilakukan memperkuat kebijakan nasional, mengurangi impor PBDE, mengurangi emisi dari daur ulang maupun produksi di limbah, pengawasan, ya, dan lain sebagainya. Nah ini mitra-mitra yang dilakukan, yang diajak kerjasama, baik pemerintah, dinas, sektor swasta, universitas, riset, ya, LSM. Ya. Nah itu kesimpulan kegiatan yang dapat dilakukan sementara ini, bahwa kegiatan yang dilakukan UNDP ini ingin memperkuat kapasitas pemerintah pusat, daerah, kemudian pelaku manufaktur, pelaku daur ulang, demikian juga berikan pembelajaran, ya, termasuk juga kesetaraan gender di dalam mengelola. Karena kalau di daur ulang itu sebetulnya yang melakukan kegiatan kan tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Perempuan ini yang seringkali jadi korban ya, karena mereka kan bergaul dengan bahan kimia secara langsung, dan itu bisa masuk ke dalam janin ya, ibu-ibu, dan mereka seringkali diperlakukan tidak baik misalnya gitu ya. Tidak baiknya itu misalnya tidak ada tempat yang bersih untuk mereka melakukan kegiatan ya. Ya itu contoh kalau kita bergaul dengan kehidupan para pelaku maupun pekerja di daerah gitu ya. Nah, apakah kita sudah melaksanakan keinginan Tuhan untuk melihara bumi? Di awal tadi kan kita melihat bahwa kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara. Tapi dalam kenyataannya, kita lebih banyak mengusahakan, melupakan memelihara itu. Apakah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita sudah memiliki budaya untuk melihara bumi, ataukah hanya ingin mengusahakan saja gitu ya?
Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebagai individu, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik yang tidak diperlukan, gitu ya. Kalau belanja ya menggunakan tempat minum sendiri, tas belanja sendiri. Ya, di beberapa kota sudah menetapkan hal ini ya, supaya tas kresek itu tidak berhamburan ke sana kemari, gitu ya. Terutama itu, walaupun yang lain tentunya juga banyak gitu, tapi itu membentuk kesadaran kita lah gitu ya. Jika membeli produk ya biasakan membaca kandungan bahannya, atau apakah bahan itu bisa kita pelajari ya kita kan apalagi sekarang ini kan lebih mudah mendapatkan informasi gitu ya, yang dapat berbahaya maupun memberikan dampak negatif pada kesehatan gitu ya. Kalau bisa menggunakan kembali ya digunakan, kalau bisa mendaur ulang ya dipisah gitu ya, dan berbagai macam sarana prasarana yang kita pakai, mendorong teman siapapun untuk melakukan produksi secara berkelanjutan atau circular economy. Dan seperti tadi yang sudah kita baca, kita pelajari, tidak menggunakan facial scrubber misalnya, dan lain sebagainya lah. Kalau secara institusi, misalnya kita bergereja, bisa aja kita menggunakan mekanisme pembuangan bahan-bahan yang bisa kita daur ulang bersama dengan menghubungi Pemda ataupun bank sampah, mini depo, dan lain sebagainya yang melakukan kegiatan daur ulang ini ya. Lagi-lagi ada pertanyaan, komentar, atau saran? Atau saran. Itu Pak, mau tanya, kalau beli nasi bungkus yang pakai kertas itu ada lapisan plastiknya ya? Iya, Bu. Itu bahaya. Ya sebetulnya ya berbahaya juga sih. Walaupun bahayanya tidak bisa kita lihat secara langsung ya, tapi nanti jangka panjang gitu. Dulu saya pernah ketemu dengan seorang pendeta yang ditugaskan di Kongo kalau nggak salah ya, di Afrika sana. Dia melihat orang-orang di sana itu kalau mancing ikan kan menggunakan DDT. DDT itu secara internasional sudah dilarang. Dan ikan itu dijual di pasar. Katanya dia juga beli. Gitu. Artinya dia sadar memakan DDT itu. Dan dampaknya ya mungkin 30 tahun lagi. Gitu. Ya seperti itulah. Jadi kalau setiap hari mengkonsumsi itu ya bisa aja terkena penyakit itu. Prosesnya harus terakumulasi supaya tercemar. Begitu, Bu. Ada pertanyaan atau komentar saran lain? Kita belajar bersama ya saat ini. Ya, ini pada aspek bahan berbahaya tadi. Oke, tadi saya perhatikan, kita perhatikan ya, tidak ada yang perhatikan ini. Bagaimana dengan limbah peralatan medis yang mengandung plastik? Ada jarum suntik, ada infus, sarung tangan plastik, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini COVID-19 yang terkenal gitu ya. Ya moga-moga tidak mencemari ke sana kemari, tetapi kalau kita perhatikan banyak orang yang sudah mulai buang masker itu sembarangan ya, sehingga nanti laut penuh dengan masker yang sekali pakai. Oke, sampai di sini cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk pembelajaran atau sharing, knowledge sharing ya. Knowledge sharing yang bisa saya sampaikan pada saat ini.
Nanti lain waktu kita bisa sambung lagi, tetapi agar tidak bosan dengan topik yang lingkungan-lingkungan terus, tapi kita juga belajar yang lain. Nanti kita ketemu lagi pada Sabtu mendatang. Kita akhiri ya. Pak Anton boleh bertanya lagi, Pak. Oh ya, silakan Pak Edi. Tadi ada juga bahan-bahan yang elektronik itu kan ada mengandung plastik juga ya. Nah, saran Pak Anton, saran praktisnya apa ketika kita misal TV sudah nggak kepake, sebaiknya kita apain tuh TV yang rusak itu, Pak? Sebetulnya TV itu kan mengandung banyak material ya. Iya. Materi logam, plastik, dan lain sebagainya. Dan ini harus dibongkar dulu kan. Nah, yang bongkar kita nggak perlu repot-repot. Sebetulnya kalau di DKI itu saya perhatikan di beberapa stasiun atau terminal busway atau apa itu ada nomor yang bisa dihubungi, Pak. Tapi kalau Bapak nggak mau repot, tukang rongsok lah yang kita panggil untuk mengambil bahan rongsokan tersebut. Biasanya mereka akan bongkar. Oh, iya. Akan dipakai lagi sebagai bahan daur ulang, Pak. Yeah. Dan ini memang ada bisnisnya, Pak. Oh, okay. Di Cina sendiri besar-besaran, Pak, ini. Yang mengusahakan ini kan seperti TCL gitu ya. Yeah. TCL itu kan perusahaan besar yang melakukan daur ulang ya. Ini contohnya sih di Cina, di Indonesia juga sama. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Yang kedua dan ya, terakhir. Di sini udah. Yang lain dulu, yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Ya. Bu Hana kayaknya. Yuk. Ya, kalau di sini dijual ke orang Madura, nanti mereka datang. Oh ya. Nah, itu Bu Hana udah punya koneksi. Mungkin bisa di-share, Bu, nomor teleponnya. Ya, itu jadi bisnis itu, Pak. Supaya kita bisa hubungi. Takutnya kita buang berbahaya. Semuanya masuk, Bu ya? Pak, bisa ditampung. Buat itu, Pak, buat pajangan. Oh, iya. Buat pajangan itu. Bikin gajah-gajah itu, kayak di Jatim Park. Jatim Park kan ada tuh. Tentang orang antik ada gitu ya. kalkulator, terus ada TV, semuanya ada tuh di situ, obeng apa semua buat pajangan. Terus sama Pak, mau tanya. Rumah sakit sekarang ini loh Pak, suster-susternya kreatif, selang infus dibikin kerajinan. Ya, asal dicuci bersih ya, karena dibersih, dicuci. Banyak penyakit beredar. Iya, sebetulnya, dicuci lah Pak. Ya, sebetulnya limbah medis ini kan perlakuannya beda ya dibandingkan limbah rumah tangga. Kalau sembrono ya malah menyebarkan penyakit. Enggak, dicuci dia. Dicuci terus dibikin kreatif gitu. Kayak apa, tas, apa gitu. Dia kreatif benar itu. Ya, tentunya sih nggak benar kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Kehutanan. Termasuk juga Kementerian Kesehatan itu. Tidak direkomendasikan sebetulnya. Iya. Tadi siapa? Mbak Dwi saya, kayaknya. Pak, lagi saya mikir kalau kayak kuali tanah, wajan tanah gitu malah lebih aman daripada macam-macam yang disampaikan tadi enggak, Pak? Kayaknya lebih aman. Ya lebih aman lah ya, karena kan tanah ya. Prosesnya Mbak Dwi pakai itu ya? Mungkin bisa dijual kepada ibu yang lain. Enggak, Pak. Rencana ke depan. Ya lebih tradisional, lebih bagus itu. Takut kena kanker. Lebih sehat, wajan tanah. Itu kan keramik, Mbak Dwi, tapi belum dilapisin. Iya. Lapisnya kan bahaya juga, Bu. Ya. Ya, lebih sehat itu malah. Teringat masa lalu saya, Pak. Ya, dari tanah kembali ke tanah. Kalau goreng sangrai bisa, kalau goreng pakai minyak ya nggak bisa. Oh, begitu. Pak Edi tadi ingin melanjutkan?
Iya Pak Anton, jadi ini berkaitan kan kita gereja gitu ya. Di gereja itu kan menyediakan dua hal untuk air minum khususnya. Ada yang kita pakai galon dan gelas. Dua-duanya kan kita pakai. Nah kalau tadi dari keterangan Pak Anton, setidaknya menyinggung kita pakai bawa botol sendiri supaya tidak menimbun lagi untuk yang terutama yang model plastik gelas itu jadi sampah gitu kan. Nah, baiknya bagaimana kita di gereja khususnya dalam saran kepraktisan aja, Pak. Sebab kalau kita bawa botol sendiri, itu pun kan juga ada resikonya, itu kodenya apa dulu gitu kan. Mungkin 3 atau 4 atau berapa, saya nggak tahu yang baik apa. Jadi kalau yang saran praktisnya apa, andekan itu kita harus bawa sendiri botolnya, itu yang serinya yang berapa gitu, Pak. Ya, gitu. Ya, sebetulnya kalau merek-merek tertentu kan mereka tidak mau menghancurkan dengan penggunaan bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan, Pak ya. Mungkin kode 2 kan lebih baik ya. Plastik tebal itu kan. Karena kita bisa memakai beberapa kali atau berulang kali. Dan selama warnanya, bentuknya tidak berubah ya kita bisa pakai. Dan sebaiknya menggunakan air biasa dan tidak yang panas langsung gitu kan, berbahaya, apalagi diekspos ke matahari. Iya, mantap. Sebaiknya memang yang seperti kita sepakati, Pak, teman-teman di gereja memakai atau membawa botol sendiri ya, karena banyak botol-botol atau gelas-gelas plastik kalau menggunakan aqua gelas itu kan, itu sampahnya kan luar biasa ya. Betul. Diminum cuma 1 kecap, langsung yang dilematis, Pak. Karena antara membantu perekonomian jemaat atau mau memastikan terjadinya kelestarian lingkungan hidup gitu kan. Betul. Jadi ekonomi atau kesehatan itu satu. Tapi kalau dari lingkungan hidup, ya klien-klien itu juga mereka udah semuanya pakai dispenser. Jadi meeting-meeting itu udah nggak pernah disediain aqua botol atau aqua gelas lagi. Semua mesti bawa tumbler masing-masing gitu. Iya. Yeah. Kan di gereja udah disediain cangkir gelas gitu. Iya, betul, Bu. Ada tanggapan lain? Ya. Kalau dirasa tidak ada, kita cukupi. Tapi kalau ingin bertanya lebih lanjut kan bisa kirim WA atau telepon saya. Ya. Kita bisa ketemu lagi lain waktu kan gitu. Saya juga tidak jauh dari Bapak Ibu semuanya. Ya kalau kita itu sharing yang bisa sampaikan ya. Saya hanya ini mau nambahin. Kalau dari pemakaian pribadi ya mungkin kita yang mungkin sudah pernah seminar ngikutin pengetahuan begini mungkin lebih tahu ya Pak ya. Tapi untuk sosialisasi ke masyarakat yang mungkin kelas menengah ke bawah mungkin mereka kan sosialisasinya kurang ya, untuk pengetahuan tentang kebersihan, tentang kedisiplinan membuang sampah yang benar atau daur ulang yang benar kemana mereka gitu. Nah itu kan sebaiknya ada sosialisasi dari badan-badan khusus yang mungkin bisa menangani hal ini supaya mereka itu lebih jelas pengetahuannya mengenai pembuangan limbah yang benar gimana gitu. Jadi nanti untuk lingkungan sendiri bisa terjaga dengan hal-hal seperti itu. Mungkin sosialisasinya badan-badan yang terkait yang mungkin kurang ya yang ini ya. Menjangkau yang mungkin yang kelas di bawah mungkin yang pengetahuan mungkin kurang ya untuk masalah seperti ini. Mungkin itu sih kalau mengenai pemerintah sendiri sebetulnya secara berkesinambungan ya memberikan istilahnya apa ya tadi sosialisasi gitu ya. Ya tergantung dari permintaan gitu. Karena mereka berangkat dari komunitas. Komunitas mana yang aktif dan punya cerita yang
bisa disampaikan lebih lanjut gitu. Kalau misalnya Kelapa Gading ingin mendapatkan sosialisasi, betulnya bisa menghubungi KLHK atau menulis surat gitu kan. Misalnya ya gereja-gereja di Kelapa Gading kumpul bersama gitu. Karena kalau pemerintah pusat itu kan memperhatikannya tidak satu rumah tangga tertentu atau kelompok tertentu, tapi asosiasi biasanya. Kalau gereja ya apa PGI gitu kan. Jadi mereka kan lapisan-lapisan itu yang ingin dijangkau supaya ya karena mereka juga terbatas dengan dukungan sumber daya maupun sumber daya manusianya maupun finansialnya itu sendiri gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, bisa aja kalau misalnya saya ada meeting dan meeting ini untuk umum, bisa terlibat dalam diskusi ini. Apa? Oh, terserah. Boleh. Oke. Dua-duanya. Sementara demikian ya. Anton. Kita akan akhiri. Pak Hendra. Ya. Ada yang? Anton. Oh iya Pak Hendra. Pak Anton, saya teringat ada semboyan 3R itu ya. Iya. Reduce, reuse, sama recycle ya. Itu ya, mungkin betul, perlu dikemukakan ya. Iya. Tadi sudah kan Pak ya? Ya. Enggak, maksudnya perlu ditekankan tentang itu ya gitu. Iya, iya, terkait dengan itu. Ya, Pak. Iya. Ya, makasih. Kita akhiri ya. Kita minta Bu Lidiatin lah tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik kepada kami, Engkau telah memelihara kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk info-info yang telah disampaikan Pak Anton mengenai lingkungan hidup supaya kami dapat laksanakan, dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat menjadi lingkungan kita yang bersih dan akan polusi-polusi limbah yang tercemar ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang pada hari ini telah menerima akan informasi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat akhir pekan. Sampai bertemu besok pagi ya. Dalam